Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Wanita Surgawi. Khususnya kepada ibu-ibu dan saudari yang saya hormati. Namun sebelum pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu, ya Bapa. Oleh karenanya berbicaralah kepada kami, agar suara lembut Tuhan kami dengar oleh telinga rohani kami. Biarlah apa yang Kau sampaikan dapat kami dengar dengan saksama. Kami renungkan siang dan malam. Dan akhirnya kami lakukan dalam keseharian kami. Mohon Tuhan, kiranya Tuhan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang saya kasihi, yang saya hormati, ya ibu-ibu, saudari-saudari, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa gereja kita menyediakan sarana, media, di mana para ibu-ibu dan para wanita dapat bertumbuh rohaninya dalam program Wanita Surgawi ini. Ya, di mana setiap hamba-hamba Tuhan menyiapkan materinya, menyampaikannya, sehingga ibu-ibu dapat belajar bagaimana menjadi kesukaan Bapa itu seperti apa. Jadi sekali lagi kita terus berdoa agar program Wanita Surgawi ini yang disiarkan melalui Truth ID ini dapat menjadi berkat. Dan jangan lupa ketika nanti ibu-ibu sudah mendapat banyak berkat dari pemberitaan firman Tuhan dalam program Wanita Surgawi ini, jangan lupa jadilah berkat bagi orang lain. Ya, berilah berkat bagi orang lain. Ya, ingat, yang tahu banyak itu dituntut lebih banyak loh. Ya, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah mendapatkan banyak kebenaran firman Tuhan, tuntutannya apa? Selain kau meneruskan kebenaran itu pada orang lain, kau lakukan. Selain ibu-ibu menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang lain, dan lakukan. Sehingga hidup kita menjadi contoh yang memuliakan Tuhan. Nah, itu langkah bertanggung jawab dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi mendengar firman Tuhan bukan mendengar untuk mengkritisi. Mendengar firman Tuhan itu bukan mendengar untuk menjawab. Bukan, mendengar untuk memahami. Mendengar untuk berbagi. Dan mendengar untuk melakukan. Nah, ini menjadi keyword. Ya, ini menjadi kata kunci bagi wanita yang tergabung dalam program ini. Mendengar firman Tuhan agar memiliki karakternya Tuhan. Ya, izin saya bertanya, berapa lama dan berapa banyak ibu-ibu sudah mendengar pernyataan-pernyataan firman Tuhan? Pertanyaannya, apakah karakter Allah ada dalam hidup kita? Itu perlu dijawab dengan serius loh. Ya, mari kita mulai. Tema yang ingin disampaikan dalam kesempatan program Wanita Surgawi ini adalah kesetiaan dan kebenaran. Ya. Kesetiaan dan kebenaran. Bukan kesetiaan atau kebenaran ya, bukan. Tetapi kesetiaan dan kebenaran. Perhatikan terus bagian ini. Ya. Mari kita membaca dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan tuh ya kan, bukan atau nih. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Perhatikan di sini ada dua kata kunci yang penting untuk mendapat perhatian, yakni kata yang pertama itu adalah setia. Atau kalau diberi imbuhan depan dan belakang adalah kesetiaan. Ya. Lalu kata yang kedua yang penting dalam ayat ini adalah benar. Jadi kalau diberi imbuhan depan dan belakang, kebenaran. Makanya tema yang disampaikan adalah kesetiaan dan kebenaran. Waduh, menarik nih firman Tuhan kali ini ya. Ibu-ibu yang dihormati Tuhan, yang saya hormati, yang dikasihi. Konteks Injil Lukas 16 ayat 10 ini sebenarnya berlatar belakang atau memiliki cerita di baliknya adalah tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, ibu-ibu akan mendapatkan narasi yang lengkap ketika nanti membaca satu perikop bagian Injil Lukas 16 ini. Sebenarnya pernyataan Injil Lukas 16 ayat 10 itu memiliki latar belakang yang bercerita tentang bendahara yang tidak jujur. Dan yang berkaitan dengan mamon. Mamon. Ya. Namun pada kesempatan ini dalam program Wanita Surgawi ini, nampaknya pemaknaan ayat pada Injil Lukas 16 ayat 10 ini dapat digunakan untuk konteks atau peristiwa lainnya. Artinya berbicara tentang kesetiaan dan kebenaran itu bisa diimplementasikan ke dalam banyak peristiwa. Itu maksudnya. Ya, walaupun dalam konteks ini memiliki latar belakang bendahara yang tidak jujur yang berkaitan dengan mamon. Sekali lagi ibu-ibu, kita akan memberi perhatian kepada dua kata kunci yang penting dalam Injil Lukas 16 ayat 10 itu. Ya, yakni setia atau kesetiaan dan benar atau kebenaran. Ya. Perhatikan. Dua kata itu, kesetiaan dan kebenaran, bukanlah sebuah komplementari atau sebuah pelengkap. Jadi kata setia itu bisa berdiri sendiri, benar itu bisa berdiri sendiri. Tidak. Bukan sebagai pelengkap. Jadi setia supaya melengkapi yang benar melengkapi kesetiaan. Bukan. Tetapi dua kata itu, kesetiaan dan kebenaran itu merupakan bagian inheren. Atau bagian yang berhubungan erat, berkaitan erat. Tidak dapat diceraikan, tidak dapat dipisahkan, melekat. Ibu-ibu, setia atau kesetiaan itu baik dan positif bukan? Bagus kan ya? Kalau orang berlaku setia, setia itu terus menerus, konsisten, bagus kan? Bagus. Tapi jangan lupa, makanya saya katakan bahwa kesetiaan dan kebenaran itu bagian inheren. Menyatu tidak dapat dipisahkan. Artinya orang setia itu harus benar. Yang orang benar itu mesti setia. Ya. Jadi setia atau kesetiaan itu baik dan positif bukan? Pasti iya positif. Tetapi jika tidak benar, rusak bukan? Diskonstruktif atau merusak. Setia untuk hal yang tidak benar. Seharusnya setia untuk hal yang benar. Coba bayangkan ketika seorang setia kepada yang tidak benar. Pasti konotasinya negatif bukan? Orang yang setia kepada kebohongan atau terus menerus berbuat bohong. Senang berbohong. Senangkah kita mendapatkan teman demikian? Tentu tidak. Terus menerus melakukan kesalahan yang sama, itu lagi. Dinasihati, melakukan lagi. Dinasihati, berbuat lagi.
Atau kita setia kepada pemimpin yang korup. Wah, rusak bukan? Jadi kesetiaan itu tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Setia dalam hal yang benar, benar untuk hal yang setia. Waduh, hebat ya. Sebaliknya benar atau kebenaran, ya tetapi jika tidak setia gimana? Dia benar, tapi tidak setia. Maka hal yang benar itu hanya menjadi seumur jagung sebentar saja. Gitu. Benar tapi tidak setia. Tidak konsisten, tidak terus menerus. Bukankah itu bisa jadi sandiwara? Sandiwara berbuat yang benar. Sandiwara berbuat rohani, pura-pura rohani, pura-pura rajin, pura-pura bertanggung jawab, pura-pura. Hanya sekali. Kompromi. Ini juga jadi hal yang negatif. Apa itu? Misalnya dia benar tapi tidak setia. Ya, dia benar tapi tidak setia. Ada. Semisal seseorang yang tidak dapat menerima kesalahan atau kekeliruan, seraya meninggalkan pemimpinnya. Iya dia benar. Pernyataannya benar, tapi dia tidak setia. Pak, tapi kan pemimpin saya salah Pak. Pemimpin saya kan keliru Pak. Ya kalau salah dan keliru kamu kasih tahu dong. Ya. Menyatakan kesalahan, menyampaikan kekeliruan adalah hal yang mutlak, adalah yang absolut. Ya, menyampaikan kesalahan atau kekeliruan pemimpin kita atau orang-orang di sekitar kita adalah kemutlakan harus. Justru kita akan salah kalau kita lihat orang salah lalu kita diam. Jadi ketika kita melihat satu fragmen atau cerita ya, peragaan orang yang membuli temannya gitu ya. Tahu nggak? Yang sumber pembulian itu siapa? Pasti ibu-ibu katakan pelakunya dong yang melakukan pembulian. Itu aktor utamanya. Bisa. Tetapi orang yang melihat pembulian itu dan diam, itu pelakunya juga loh. Dia tahu dia sedang melihat sesuatu yang salah, dia diam. Dia salah loh. Lalu bagaimana Pak? Ya mesti kasih tahu. Mesti menyampaikan bahwa apa yang dilakukan, dikatakan itu salah, itu keliru. Tapi jangan lupa loh, ya harus memiliki data gitu, harus memiliki kelengkapan informasi yang benar, ya. Jangan sekedar menjadi kontrarian. Kontrarian itu menuduh orang selalu salah, itu kontrarian namanya. Ya kita juga ingin menyampaikan sesuatu yang salah sesuai dengan fakta. Ya. Tapi Pak kalau dia nggak mau dengar gimana Pak? Kalau pemimpin itu nggak bisa mendengar apa yang menjadi saran kita gimana? Ya sudah tugasmu selesai. Tugasmu selesai. Kau sudah menyampaikan kebenaran atas perilaku yang salah, tugasmu sudah selesai. Tetapi buktikan kesetiaanmu untuk tetap berada di sana, untuk mendukung apapun yang dilakukan, diputuskan oleh pemimpinmu. Lalu bagaimana Pak kalau ujungnya salah, keliru? Ya sudah kita sama-sama pemimpin kita, ya keliru semua nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh nanti kita akan belajar bersama, toh nanti dia akan ingat apa yang kamu katakan. Toh pemimpin itu akan ingat, oh iya dulu pernah ya dia ngomong begini ya. Gitu. Jadi jadilah orang benar dan jadilah orang setia. Ini tips ya. Ibu-ibu, saudari boleh terima, boleh direnungkan, minimal dipertimbangkan ya. Apa tipsnya? Kalau ibu-ibu, saudari berada di satu lembaga gitu ya. Satu organisasi, apakah itu gereja, apakah itu persekutuan, atau apakah itu bisnis dan lain sebagainya. Jangan keluar sebelum jadi apa-apa. Apa maksudnya tuh Pak Cong? Iya, jangan resign sebelum Anda jadi apa-apa. Jangan keluar sebelum jadi apa-apa. Apa maksudnya? Produktiflah di lembaga itu. Inovatiflah di lembaga itu. Setelah kamu jadi apa-apa lalu keluar gitu Pak Cong? Bukan. Setelah kamu jadi apa-apa di tempat atau di lokasi atau di lembaga organisasi tersebut, jadikan orang lain apa-apa.
Jadi lihat, kita semua bertanggung jawab atas tindakan, perbuatan yang kelihatannya keliru. Tetapi kita harus menyampaikan dengan penuh rasa hormat, dengan santun dalam kata, sopan dalam perilaku. Ya, tetapi Bapak Ibu dan saya harus setia. Percayalah, tidak ada pemimpin hebat yang dilahirkan dari orang yang tidak setia. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang tidak setia tidak akan jadi pemimpin hebat. Dia boleh saja jadi pemimpin, tetapi percayalah, seumur jagung, pemimpin yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungannya. Tapi pemimpin yang hebat dilahirkan dari orang-orang yang setia. Nah, menarik kan? Lanjut. Kan ada kalimat tuh dalam Lukas 16 ayat 10. Kalimat itu kan bicara begini ya. Setialah dalam perkara kecil. Pak, kalau begitu ada perkara besar, perkara kecil dulu. Perkara besar, perkara kecil dong Pak. Tunggu dulu ya. Coba perhatikan terus bagian ini. Setialah dalam perkara kecil, ya, menunjukkan bahwa perilaku setia itu tidak terjadi secara mendadak. Kesetiaan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Nggak bisa, nggak bisa. Seseorang tidak bisa mendadak setia atau tiba-tiba berlaku setia. Nggak bisa. Tidak bisa. Tetapi harus melalui sebuah proses dan perjalanan panjang waktu. Kesetiaan harus dirawat. Harus dipelihara. Melalui sebuah proses atau perjalanan panjang yang dimulai dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Bukan kecil dan besarnya dalam hal kualitas, bukan. Besar kecilnya dalam kuantitas, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan besar dan kecil maksudnya adalah dari waktu ke waktu. Jadi kesetiaan itu harus dibangun, diusahakan, dikerjakan dari waktu ke waktu. Ya, bukan misalnya begini, bangun pagi, itu perkara kecil, bukan. Bangun pagi itu bukan perkara kecil loh. Itu bisa jadi perkara besar untuk orang-orang tertentu loh. Ya, apalagi kalau bangun pagi itu menjadi satu hal yang menjadi rutin. Itu kan menjadi karakter seseorang, itu hal yang besar, bukan? Jadi besar dan kecil itu bukan bicara soal mengenai bentuk, mengenai kualitas sesuatu, bukan. Tetapi konsistensi dari waktu ke waktu. Sampai ia tidak bisa tidak bangun pagi. Sampai dia tidak bisa ketika bangun pagi tidak berdoa. Itu kan sebuah proses panjang. Jadi hari pertama dia bangun pagi dan berdoa. Itu bukan perkara kecil. Itu maksudnya mengawalinya. Mengawali dengan bangun pagi dan berdoa. Besoknya dilakukan hal yang sama. Lusa dilakukan hal yang sama. 1 minggu dilakukan hal yang sama. 1 bulan dilakukan hal yang sama. 1 tahun dilakukan hal yang sama. Itu perkara kecil menjadi perkara besar. Yaitu bangun pagi dan doa pagi. Itu menjadi warna hidup seseorang. Ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat Tuhan yang terkasih. Apakah ada hal-hal yang baik yang telah menjadi warna dalam hidup kita? Itu perlu kita pertanyakan. Ya. Lalu izinkan saya bertanya, silakan ibu-ibu menjawab ya. Apakah ibu-ibu adalah seorang yang setia? Ya, tentunya setia untuk hal-hal yang baik. Apakah setia? Mungkin ada yang berani berkata, iya Pak saya setia. Saya setia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi juga ada yang berkata, belum Pak. Apalagi dia lihat dirinya, waduh ya doa pagi itu ya bisa bolong sana bolong sini gitu ya. Ya Senin dia berdoa, Senin minggu depan lagi dia berdoa, lalu dia katakan, aduh saya belum setia. Ya ini pernyataan jujur tentunya ya kan. Ya pernyataan jujur ya. Lalu juga mungkin ada yang berkata, apakah ibu-ibu setia? Mungkin jawabannya adalah, ya Pak,
Kan proses Pak, iya dah baiklah. Ya, proses ya, ini jawaban yang paling aman ya. Ya proses ya. Masih dalam proses. Kesetiaan saya itu masih dalam proses. Oh baiklah, baiklah. Tapi saya kejar lagi dengan pertanyaan. Iya betul proses. Tapi progresnya. Kemajuannya. Kesetiaan itu dari perkara kecil, perkara besar. Maksud dari waktu ke waktu. Proses tidak dapat dilepaskan dari progres. Proses tidak dapat dilepaskan dari perkembangan. Kalau tidak berkembang itu bukan proses namanya. Bukan proses. Itu stagnan namanya. Tapi yang namanya proses itu progresif, berkembang. Nah sekarang pertanyaannya, berapa tingkat progresivitas kita dalam hal kesetiaan? Demikian pula dalam hal kerohanian. Ibu-ibu, wanita surgawi yang terkasih. Demikian pula dalam hal kerohanian, kita mesti setia untuk hal-hal yang benar, ya kan? Sekali lagi nih, setia dan benar, benar dan setia. Kita mesti setia dalam hal-hal yang benar. Apa itu hal yang benar? Dengan demikian, kita tidak mau kompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Kita tidak mau membuka diri untuk hal-hal yang tidak rohani. Apalagi membuka diri untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan. Close. Itu setia dalam kebenaran. Setia dengan benar. Benar-benar setia. Apa konteksnya? Nah, kita lihat Filipi 4 ayat 8. Ya. Surat Filipi 4 ayat 8 ini ayat terkenal. Tapi sering terabaikan. Ya, baik saya baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah pertanyaannya, selama ini ibu-ibu atau para wanita itu memikirkan apa? Ya. Memikirkan apa? Isi pikirannya apa? Di luar daripada konteks ini kita bersalah loh. Ya, kalau isi pikiran kita adalah pikiran isinya adalah yang tidak benar, apalagi tidak mulia, tidak adil, tidak suci, maka kita sedang beroposisi kepada perintah Tuhan ini loh. Ya. Perjalanan hidup orang percaya harus nantiasa diisi atau memikirkan segala hal yang di atas dengan setia. Ya. Di luar itu tidak perlu dipikirkan, di luar itu tidak perlu dikatakan, apalagi dilakukan. Ya. Dengan demikian kita perlu setia. Apa itu? Kita harus terus menerus untuk berkata dan berbuat yang benar. Biarlah isi pikiran kita adalah yang benar. Sehingga apa yang menjadi isi pikiran akan terrealisir dalam perkataan. Apa yang ada dalam pikiran akan termanifestasi dalam perbuatan yang benar pula. Jadi kalau pembendaharaan pikiranmu adalah pembendaharaan yang isinya baik, maka aplikasinya pun akan baik. Kalau isi pikiran seseorang tidak baik, maka pasti akan berdampak atau teraplikasi sesuatu yang tidak baik pula. Tidak bisa tidak itu. Makanya firman Tuhan katakan, ya, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil dan lainnya itu pikirkan semua itu. Kenapa? Apa yang dalam pikiran akan berdampak di dunia kenyataan, akan keseharian. Jadi lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita diminta untuk memperhatikan apa yang menjadi isi pikiran kita, ya. Dengan demikian sekali lagi kita perlu untuk setia atau terus-menerus untuk berkata dan berbuat yang benar. Ya. Sebaiknya yang tidak benar, gosip, hoax, misinformasi, disinformasi jangan keluar dari mulut kita. Jangan. Kalau itu hoax jangan dibicarakan. Itu fitnah, waduh, haram kita berbicara. Ya. Apalagi berbuat yang tidak benar, waduh makin jauh lagi. Ya.
Kiranya kita dijauhkan dari perilaku demikian. Setia untuk berkata, berbuat sesuatu segala yang mulia. Artinya yang tidak mulia, yang najis, unclean, buruk, jahat, jangan keluar dari mulut kita. Apalagi kita buat. Waduh, itu jauh ya. Perilaku yang adil, ya. Perkataan dan perbuatan yang suci, itu akan menjadi warna hidup orang-orang percaya. Dan semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Artinya dimulai dari hari ke hari. Konsisten. Sehingga bisa menjadi warna dari orang-orang benar tersebut. Ya. Sekali lagi, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hal-hal kecil bukan sekadar menunjuk objeknya. Bukan. Tetapi sekali lagi menunjuk kepada waktu yang konsisten. Waktu yang progresif. Berkata dan berbuat benar dari menit ke menit. Berkata dan berbuat yang suci dari jam ke jam. Berbicara yang manis dan sedap didengar dari hari ke hari. Sampai dari minggu ke minggu. Seterusnya dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Sampai perilaku orang benar itu setia dalam kebenaran itu menjadi karakter. Setia untuk berkata benar, berbuat benar, dan berpikir benar itu menjadi warna permanen. Nah, ini penting nih. Menjadi warna permanen. Wah, Tuhan pasti dimuliakan dengan orang-orang Kristen model seperti ini. Jadi cintanya Tuhan itu bukan cinta karena sebuah tekanan. Mengasihi Tuhan itu bukan karena sebuah kondisi. Tetapi mengasihi, mencintai Tuhan itu menjadi permanen dalam hidupnya. Orang-orang demikian gak mungkin bisa pura-pura rohani loh. Gak mungkin bisa pura-pura bersandiwara untuk menjadi orang-orang yang rohani. Tidak, tapi dia akan menjadi benar-benar rohani. Benar-benar setia. Benar-benar benar. Nah, inilah perjuangan kita semua. Ya kan, mengutip pernyataan dari Bapak rohani kita, ya, gembala sinode kita, gembala senior kita berkata, ya ini sering sekali beliau berkata ya agar jemaatnya, agar pendengarnya memiliki keserupaan seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Saya percaya jika orang percaya konsisten menjaga segenap perilakunya setia dalam kebenaran, maka keserupaan dengan Tuhan Yesus dan kesempurnaan dengan Bapa ada sebuah keniscayaan. Percayalah, ibu-ibu dan wanita surgawi ini dapat menjadi orang yang sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kalau menjaganya dari perkara kecil sampai perkara besar. Artinya konsisten dari waktu ke waktu. Saudaraku, habiskan hidupmu untuk hal yang satu ini. Maka engkau akan disebut orang yang berbahagia. Selamat berjuang. Sampai bertemu di program Wanita Surgawi selanjutnya. Kiranya berkat Allah turun atas ibu dan para wanita yang menghadiri pertemuan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak ada yang lebih hebat dari perkataan dan nasihat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan. Menyampaikan kebenaran-kebenaran. Menyampaikan mutiara-mutiara kebenaran dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat memenuhi yang menjadi tanggung jawab kami. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kami dapat memproklamirkan sendiri sebagai memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus Tuhan. Dan memiliki kesempurnaan seperti Bapa lewat perilaku keseharian kami. Menjadi wanita-wanita yang setia dalam kebenaran. Menjadi wanita-wanita yang benar dalam kesetiaan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program Wanita Surgawi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.